Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Senang sekali pada kesempatan yang berbahagia ini, Ibu dapat menyapa kalian semua siswa-siswi kelas 10 SMA Istiqomah Muhammadiyah. Oke, langsung saja untuk pelajaran fisika, materi pertama yang akan kita pelajari ialah mengenai hakikat fisika dan keselamatan kerja di laboratorium. Nah, di sini ada gambar seorang anak yang sedang diukur suhu tubuhnya menggunakan termometer. Oke, mana nih? Nah, termometer ya. Nah, termometer itu adalah alat untuk mengukur suhu. Salah satunya suhu tubuh manusia ya. Nah, suhu itu berhubungan dengan yang namanya kalor. Suhu dan kalor dibahas dalam kajian termodinamika. Nah, ini adalah salah satu contoh dari penerapan fisika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berdasarkan salah satu contoh ini, ada pertanyaan nih, apa aja sih cabang-cabang fisika yang kalian ketahui? Gitu. Kemudian, apa saja manfaat fisika bagi kehidupan? Oke. Nah, sebelumnya di kelas 9, ya kan ya, fisika itu adalah salah satu cabang dari ilmu pengetahuan alam atau IPA. Selain fisika, ada juga pelajaran yang kalian pelajari itu adalah biologi dan kimia gitu kan ya. Nah, cabang-cabang dari pelajaran IPA ini ada beberapa. Ada biologi, kimia, ekologi, geologi, geografi, ilmu bumi, astronomi, dan lain-lain. Salah satunya juga ialah fisika. Nah, fisika itu juga ada banyak lagi cabang ilmunya. Ini ya yang sudah tertulis, ada fisika material, fisika medis, biofisika, kimia fisika, fisika matematika, teknik fisika, ada juga yang namanya mekanika, dan masih banyak lagi. Oke. Nah, lanjut. Nah, untuk pertemuan yang pertama ini kita akan fokus membahas apa sih hakikat fisika itu sendiri gitu ya. Nah, fisika itu tadi yang sudah disebutkan adalah salah satu bagian dari ilmu pengetahuan alam atau dikenal juga dengan yang namanya sains, gitu ya, sains. Nah, sains itu merupakan cabang pengetahuan yang berawal dari fenomena alam. Sains didefinisikan sebagai sekumpulan pengetahuan tentang objek dan fenomena alam yang diperoleh dari hasil pemikiran dan penyelidikan ilmuwan yang dilakukan dengan keterampilan bereksperimen dengan menggunakan metode ilmiah. Nah, atau di sini dikatakan juga bahwa sains itu pada hakikatnya merupakan sebuah produk atau kumpulan pengetahuan, a body of knowledge, kemudian sikap atau cara berpikir, a way of thinking, dan proses atau cara untuk menyelidiki, way of investigating. Nah, kemudian fisika itu ilmu pengetahuan yang lahir dan berkembang melalui langkah-langkah observasi atau pengamatan, perumusan masalah, penyusunan hipotesis, pengujian hipotesis melalui eksperimen, kemudian penarikan kesimpulan, serta penemuan teori dan konsep. Nah, di sini langkah-langkahnya ini disebut sebagai metode ilmiah. Nah, maka dari itu, hakikat dari fisika itu sendiri adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari materi dan energi serta interaksi antara keduanya melalui serangkaian proses yang dikenal sebagai metode ilmiah. Nah, yang serangkaian proses metode ilmiah itu tadi adalah ini, yang dari observasi sampai dia menemukan teori atau konsep. Ini langkah-langkah, ini yang disebut sebagai langkah-langkah metode ilmiah. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, yang pertama, fisika adalah sebagai produk ilmiah. Nah, di sini ada yang namanya fakta, konsep, prinsip, hukum,
teori, rumus, dan model. Di mana fakta ini adalah ujung tombaknya dari ke-6 berapa nih? Ya, 6 produk ini ya, sebagai produk ilmiah. Nah, yang pertama adalah fakta. Kita bahas dulu satu-satu. Fakta itu adalah keadaan atau kenyataan sesungguhnya dari segala peristiwa yang terjadi di alam. Oke, fakta berarti fakta itu benar gitu ya. Fakta adalah kenyataan yang sebenarnya, nyata gitu. Nah, apa aja sih kalau dalam fisika contoh dari fakta ini apa? Contohnya kalor. Misalnya, kalor itu dapat merubah wujud benda. Contohnya apa? Merubah wujud benda-benda yang padat, misalnya es batu. Es batu kan padat. Karena ada kalor, maka wujudnya berubah menjadi cair. Nah, itu fakta, nyata gitu ya. Itu salah satu contohnya. Kemudian konsep. Konsep ini adalah gagasan atau abstraksi dari suatu benda atau fenomena alam yang mempunyai sifat atau simbol tertentu. Contoh konsep di dalam fisika itu misalnya suhu. Tadi kita bahas tentang suhu, maka di sini contohnya suhu lagi. Misalnya suhu itu didefinisikan sebagai derajat panas atau dingin suatu benda. Gitu. Nah, itu adalah konsepnya. Kemudian yang ketiga ada prinsip. Prinsip adalah pola umum dari hubungan antar konsep-konsep yang berkaitan. Nah, contohnya ke materi yang lainnya. Contohnya misalnya gaya sentripetal, di mana gaya sentripetal ini prinsipnya adalah menyebabkan benda itu untuk selalu bergerak melingkar gitu. Nah, benda itu dapat bergerak melingkar karena prinsipnya di situ ada yang namanya gaya sentripetal gitu. Oke, yang keempat ada hukum. Hukum di sini ialah prinsip yang bersifat umum dan kebenarannya telah diterima karena telah teruji secara konsisten dan didukung oleh bukti-bukti ilmiah. Contoh dari hukum apa? Hukum banyak sekali dalam fisika. Yang paling umum, yang sering didengar itu adalah hukum Newton gitu ya. Ada hukum ke-1 Newton, hukum ke-2 Newton, dan hukum ke-3 Newton. Dan masih banyak lagi hukum-hukum di dalam fisika. Kemudian ada teori. Teori di sini adalah suatu penjelasan berdasarkan pada berbagai pengamatan yang didukung oleh hasil eksperimen. Nah, contoh dari teori itu misalnya teori kinetik gas. Tuh. Kemudian ada rumus. Rumus di sini ialah pernyataan matematis dari suatu fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori. Misalnya rumus dari pernyataan matematis ya, dari misalnya rumus hukum Newton, hukum kedua Newton tadi, di mana F itu adalah M dikali A gitu. Atau rumus dari hukum Ohm, I sama dengan V dibagi R gitu. Rumus. Dan yang terakhir adalah model. Di mana model di sini adalah representasi dari suatu benda atau sistem yang dibuat sebagai visualisasi untuk memudahkan pemahaman terhadap suatu benda atau fenomena alam tertentu. Gitu. Nah, yang kedua, fisika sebagai proses. Tadi sebagai produk, kemudian sebagai proses. Nah, prosesnya itu yang dikenal dengan metode ilmiah yang sudah Ibu sampaikan di awal tadi. Proses-prosesnya terdiri dari menyelesaikan suatu masalah secara ilmiah. Langkah yang pertama itu ialah melaksanakan pengamatan. Atau di sini nama lainnya ialah observasi. Kemudian ada yang kedua yaitu merumuskan masalah. Langkah yang kedua, merumuskan masalah. Nah, merumuskan masalah di sini bertujuan untuk memperjelas batasan masalah yang akan dipecahkan.
Misalnya melaksanakan pengamatan, ingin melakukan studi tentang suatu hal tertentu, maka kalian harus melakukan melakukan pengamatan atau observasi terlebih dahulu. Kemudian merumuskan masalah tadi. Nah, setelah merumuskan masalah, dilanjutkan dengan mengumpulkan informasi. Mengumpulkan informasi di sini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan informasi, baik secara teori, konsep, maupun hasil penelitian yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti, gitu ya. Setelah mengumpulkan informasi, kemudian membuat hipotesis. Hipotesis di sini ialah jawaban sementara dari permasalahan yang diajukan. Nah, hipotesis ini bersifat teoritis sehingga harus kita uji nanti kebenarannya. Nah, setelah membuat hipotesis, maka dilakukanlah sebuah eksperimen. Gitu. Setelah dilakukan eksperimen, melalui beberapa percobaan mungkin gitu kan ya, sampai nanti didapatkan sebuah hasil. Nah, hasilnya bisa berupa data. Nah, maka dilakukan analisis data. Nah, data di sini dia dapat dibedakan menjadi data kualitatif dan juga data kuantitatif nanti. Data kualitatif, data yang tidak disajikan dalam bentuk angka, hanya berupa deskripsi seperti itu, sedangkan data kuantitatif, data yang disajikan dengan bentuk angka. Nah, setelah diperoleh data, analisis datanya sudah selesai, maka ditarik kesimpulan dari hasil percobaan ini, dari datanya. Nah, dari kesimpulannya harus mengacu pada hasil eksperimen tadi ya. Ada dua kemungkinan dari hasil itu yang dapat disimpulkan, yaitu kemungkinan hipotesis tadi yang kalian ajukan akan ditolak atau hipotesis diterima. Nah, jika hipotesisnya diterima, maka muncullah atau akan dihasilkan yang tadi teori ilmiah gitu. Selanjutnya yang terakhir, fisika sebagai sikap ilmiah. Nah, ini perlu juga kalian ketahui dalam mempelajari ilmu itu juga harus ada sikapnya, sikap secara ilmiah ya. Yang pertama, mampu membedakan opini dan fakta. Nah, tadi kita sudah belajar yang namanya fakta, berarti kan fakta benar. Kalau opini itu hanya sekedar pendapat gitu ya. Nah, di mana opini ini dia belum teruji kebenarannya melalui suatu penelitian, sementara fakta dia telah teruji kebenarannya gitu. Kemudian memiliki rasa ingin tahu, di mana seorang peneliti itu biasanya selalu ingin mengetahui segala hal. Keingintahuan dan minat atas segala sesuatu merupakan salah satu dasar ditemukannya konsep, teori, dan hukum di dalam bidang sains. Jadi para peneliti itu rasa ingin tahunya itu sangat-sangat besar gitu ya. Kemudian berani mencoba. Nah, rasa ingin tahu itu tidak akan pernah terwujud kalau tidak ada keberanian untuk mencoba, ya kan? Seseorang yang melakukan kegiatan berdasarkan metode ilmiah harus berani mencoba mencari jawaban atas berbagai pertanyaan yang ada di dalam pikirannya. Nah, yang keempat yaitu harus ada yang namanya sikap jujur. Dalam melakukan kegiatan, seseorang itu harus jujur dalam mengambil dan mengolah data suatu penelitian. Tidak boleh ada pemalsuan atau manipulasi meskipun hasilnya tidak sesuai dengan keinginan. Jadi sangat ditekankan harus selalu jujur. Sikap yang kelima yaitu terbuka dan fleksibel. Nah, ketika seseorang itu melakukan kegiatan ilmiah, dia harus terbuka dalam menyampaikan hasil kajiannya. Terbuka di sini diartikan sebagai dia mau menerima masukan, saran, kritikan agar hasil penelitiannya itu menjadi lebih baik begitu. Kemudian yang keenam, berpendapat secara ilmiah dan kritis. Nah, selain harus punya rasa ingin tahu yang besar,
harus berani mencoba, dia harus juga punya pemikiran tuh yang ilmiah, yang kritis gitu, wajib kritis. Nah, pendapat yang dihasilkan pendapat tersebut itu harus mempunyai dasar yang kuat dan tepat. Nah, harus kuat dan tepat. Oleh karena itu, untuk menguatkan pendapat tersebut diperlukan banyak membaca buku literatur. Nah, ya, jadi di sini harus banyak wawasan ya. Yang ketujuh, peduli lingkungan, kemudian bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab di sini dalam kegiatan ilmiah, seseorang itu harus bertanggung jawab terhadap hasil penelitiannya, baik di keselamatan tim maupun lingkungan, ataupun terhadap dirinya sendiri. Itu harus tanggung jawab. Nah, salah satunya nanti akan kita bahas di keselamatan kerja di laboratorium. Apalagi berhubungan dengan fisika gitu kan ya, melakukan penelitian, eksperimen, pasti akan berhubungan dengan yang namanya laboratorium atau alat-alat laboratorium gitu. Nah, yang ke-9 harus tekun, ulet, gigih gitu ya. Dan yang terakhir bekerja sama, di mana sikap kerjasama ini langkah yang tepat gitu untuk melakukan kegiatan ilmiah. Oke. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk pertemuan pertama. Kita lanjutkan pertemuan kedua nanti tentang keselamatan kerja di laboratorium. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.